Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kita sebagai seorang muslim, tentu saja mari kita mempunyai kiat ataupun kaidah ketika kita mendapatkan informasi yang di dalamnya mengandung unsur fitnah, baik itu yang ditujukan kepada kita secara pribadi ataupun kepada seseorang yang menjadikan objek pembicaraan yang mengandung fitnah itu. Maka kiat-kiat yang harus kita lakukan tentu saja yang pertama, marilah kita untuk senantiasa memiliki pribadi yang selalu berhati-hati, tidak gegabah, dan penuh kesabaran ketika terjadinya informasi yang mengandung fitnah. Ketika fitnah menimpa diri kita, maka hadapi dengan lemah lembut dan ramah tamah. Tidak langsung marah, atau dalam bahasa lain klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu terhadap informasi-informasi yang diterima oleh kita, agar apa yang diinformasikan valid atau kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bersabda, "Inna rafqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sanah." Sesungguhnya kelemah lembutan atau keramah tamahan tidaklah ada di dalam sebuah perkara kecuali menghiasinya, dan tidak dicabut kelemah lembutan dari sesuatu kecuali memburukkannya. Hadapi dengan sikap hati-hati atau tidak gegabah dan penuh dengan kesabaran, sebagaimana juga ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu kesabaran dan pelan-pelan atau tidak gegabah dalam menanggapi sesuatu atau menerima informasi. Terlebih pendengar RRI program 4 rahimakumullah, dengan adanya teknologi ataupun media yang memberikan fasilitas kepada kita, bisa saja kalau kita tidak bertabayun atau berklarifikasi terhadap berita-berita yang diterima oleh kita melanjutkan atau men-share ke orang lain, justru akan memperkeruh ataupun akan bertambahnya fitnah-fitnah kepada seseorang. Sedangkan yang kedua, kiat-kiat kita sebagai hamba Allah atau seorang muslim dalam mensikapi menanggapi fitnah itu, mari kita menanamkan untuk tidak selalu menghukumi sesuatu kecuali sudah betul-betul mengetahui kejadian yang sebenarnya. Perlu kita ingat bahwa suatu perkara tidak bisa diketahui kecuali dengan dua, yaitu dari kabar kaum muslim yang terpercaya dan dari berita orang-orang yang meminta fatwa akan perkara tersebut, walaupun orang yang minta fatwa tersebut
adalah orang fasik. Atau dalam kata lain, kita diusahakan semaksimal mungkin. Selagi kita diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak segera mempercayai hanya kabar dari seseorang tentang fitnah, atau bahasa sekarang berita yang hoax, yang tidak dipertanggungjawabkan keberadaannya. Yang mana berita-berita hoax yang kita terima ya dari seseorang yang notabene itu tidak amanah ya, dan keberadaannya tidak dipercaya. Bisa saja hanya sebuah upaya untuk mengadu dombakan satu dengan yang lainnya, untuk memperkeruh suasana, bahkan untuk mencerai-beraikan antara satu dengan yang lainnya, terutama di kalangan kaum muslimin muslimah itu sendiri. Yang ketiga, mari kita hendaklah selalu memegang sikap adil dan pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Menjadi seorang muslim yang bijaksana, menjadi seorang muslim yang cerdas dalam mensikapi sebuah berita yang di dalamnya mengandung fitnah atau mengandung adu domba. Kalau orangnya cerdas, seorang muslim yang bijaksana, tentu saja dalam rangka kita menyampaikan informasi-informasi atau berita-berita, maka kita harus selektif, harus klarifikasi atau tabayun terhadap sumber berita tersebut. Kalau itu membawakan kenyamanan, ketentraman, maka boleh saja kita untuk meneruskannya. Ada mengandung hikmah dan barokah. Tetapi kalau di situ ada nilai-nilai atau unsur-unsur fitnahnya atau adu dombanya, maka cukuplah berhenti pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari arti sikap adil dan sikap pertengahan bukanlah berarti membenarkan yang salah dan menyalahkan yang batil, tetapi menempatkan standar kesalahan dan standar kebenaran sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya atau sesuai dengan syariat Islam, dan menghindari perpecahan satu dengan yang lainnya. Pendengar RRI program 4 rahimakumullah, sikap yang keempat bagi kita seorang muslim atau kiat-kiatnya adalah selalu bersatu dalam kebersamaan dan menghindari perpecahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci terhadap orang-orang yang selalu mengadakan perpecahan. Dan Allah begitu ridhonya kepada kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa bersatu.
Dalam potongan ayat 103 surah Al-Imran, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian berjamaah dalam kesatuan kaum muslimin, dan jauhilah dari perpecahan. Maka apabila kita tidak berhati-hati, tidak selektif, atau tidak jeli terhadap apa yang kita terima, informasi-informasi yang kita terima, bisa saja menjadikan fitnah yang mana dihembuskan oleh orang-orang yang tidak amanah, dan bahkan bisa saja berniat untuk memecahkan umat Islam itu sendiri, dan bisa menyebabkan di antara kaum muslimin terjadi perpecahan dan perselisihan. Yang kelima, sikap seorang muslim dalam menghadap fitnah, mari kita untuk senantiasa mengencangkan ikat pinggang kita. Atau dalam bahasa lainnya, mari kita selalu bersatu dengan kaum muslimin, apalagi dengan para alim ulama. Di mana para alim ulama yang merupakan panutan dan referensi umat Islam adalah mereka yang fatwanya dapat menyejukkan, di mana fatwa-fatwanya yang dikeluarkan oleh mereka adalah dari saudara-saudara kita yang benar atau sidik, yang cerdas atau fatonah, amanah, dapat dipercaya, dan tabligh menyampaikan. Yang tentu saja para alim ulama yang duduk, yang mengeluarkan fatwa, mereka tidak meninggalkan dari pedoman dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa qur rabbik warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.